Halo guys, kembali lagi bersama saya Emanuela Juventia Montolalu, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang review perkuliahan Teori Hubungan Internasional dengan dosen Bapak Arthur Jefferson Maya. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang teori postkolonialisme. Nah, teori ini adalah cara untuk melihat dan mengkritik dampak kolonialisme baik di masa lalu maupun yang masih terasa sampai sekarang. Nah, postkolonialisme ini juga berbicara tentang bagaimana pengaruh penjajah itu masih terasa meskipun negaranya sudah merdeka. Misalnya negara yang sudah bebas tapi pola pikir, budaya, dan sistem ekonominya tuh masih mengikuti cara-cara negara penjajah. Nah, tujuan utama postkolonialisme ini adalah mengajak kita untuk lebih kritis terhadap warisan-warisan dari penjajahan yang masih menempel pada negara yang dijajah. Nah, waktu penjajahan itu mungkin banyak hal tentang negara yang dijajah itu ditulis dan dijelaskan dari sudut pandang penjajah. Dan itu sering membuat bangsa yang dijajah terlihat lemah, bodoh, ataupun kurang modern. Nah, postkolonialisme ini ingin mengubah semuanya itu. Teori ini juga fokus ke dampak penjajahan dan cara kita melawan warisan kolonial dalam budaya, pendidikan, dan cara hidup kita. Nah, jadi bukan hanya soal melawan kekuasaan yang terlihat, tapi juga yang tersembunyi, yang membuat kita tidak sadar kita ini masih dijajah secara pikiran dan budaya. Nah, Edward Said adalah salah satu tokoh penting dalam teori ini. Nah, lewat bukunya yaitu yang berjudul Orientalisme, dia menjelaskan bahwa cara Barat melihat Timur itu sering salah kaprah. Nah, jadi menurut Said ini, Barat sering menggambarkan Timur sebagai tempat yang terkebelakang. Nah, Barat sengaja membuat gambaran itu supaya mereka bisa merasa lebih hebat dan punya alasan untuk menjajah. Nah, Said mengatakan pengetahuan dan kekuasaan itu saling berkaitan. Nah, orang-orang yang berkuasa biasanya mengatur cara dunia ini melihat sesuatu. Nah, dengan cara itu Barat bisa mempertahankan kekuasaannya atas Timur. Nah, ada juga buku yang menarik. Buku itu berjudul Kolonialisme Postkolonialisme dari Ania Lomba. Nah, buku ini tidak hanya membahas tentang kolonialisme sebagai fenomena masa lalu, tapi juga menyoroti bagaimana warisan kolonial ini terus hidup dalam bentuk-bentuk baru yang sangat relevan dengan persoalan global kontemporer. Nah, buku ini menyebut ini sebagai tantangan baru dari postkolonialisme. Nah, artinya teori postkolonialisme tidak bisa berhenti pada kajian sejarah penjajahan atau sekedar menganalisis identitas budaya pasca kolonial. Nah, sebaliknya teori ini harus merespon perkembangan dunia yang saat ini yang meskipun secara formal telah meninggalkan kolonialisme, tapi tetap dibayangi oleh struktur kekuasaan yang mirip. Nah, jadi kesimpulannya teori postkolonialisme ini tidak cukup hanya membahas sejarah atau identitas nasional. Teori ini harus berkembang menjadi analisis kritis yang mampu mengungkap ketidakadilan struktural di dunia saat ini. Nah, dalam hal ini postkolonialisme ini harus bersifat aktif dalam menghadirkan suara kelompok yang terpinggirkan, mempertanyakan sistem ekonomi politik global yang timpang, dan terlibat dalam
perjuangan sosial nyata. Nah, kita juga jangan hanya mempelajari kolonialisme sebagai masa lalu, tapi memahami bagaimana warisannya ini masih hidup dalam berbagai bentuk ketimpangan dan penindasan modern. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe.